Saudara, hilang kontaknya pesawat ATR 42500 di Maros, Sulawesi Selatan yang ditumpangi Ferry Irawan. Pihak keluarga menceritakan sempat berkomunikasi dengan Ferry Irawan melalui pesan pendek via WhatsApp yang masih masuk pada pukul 10:30. Pada pukul 10:30 pagi saat mengirimkan video ke WhatsApp Ferry sudah tidak bisa. Keluarga menerima kabar bahwa pesawat yang ditumpangi oleh Ferry dari salah satu teman Ferry. Pasca menerima kabar hilangnya kontak pesawat ATR 42500 yang ditumpangi Ferry Irawan di kawasan Maros, Sulawesi Selatan, pihak keluarga menceritakan kontak terakhir dengan Ferry. Widya Astuti, kakak dari Ferry Irawan, salah satu penumpang pesawat ATR 42500, menceritakan sempat berkontak dengan adiknya sekitar pukul 8:30 pagi hingga pukul 10 pagi. Namun, sekitar pukul 10:30 pagi, ia tak bisa lagi mengontak. Lalu pihak keluarga menerima kabar Ferry hilang kontak setelah dikabari rekan kerja Ferry di KKP. Ferry diketahui melakukan pengawasan via udara yang dilakukan seminggu sekali. Di saat kita di mobil ada info teman itu kan yang infokan gitu kalau misalkan Ferry hilang kontak katanya seperti itu, tapi kita belum bisa share karena belum bisa ada kepastian begitu. Jadi saya masih keep juga sama istri dan anak-anak saya masih gitu kan. Setelah itu karena dia nyetir kan setelah kurang lebih sejam setengah ya pas sejam telepon ya WA ya akhirnya lalu anak-anak juga belum tahu tadi pesan-pesan. Orang tua dari pramugari Esther Aprilita Sianipar yang menjadi korban pesawat ATR 42500 masih menunggu kabar dari otoritas terkait. Orang tua Esther berharap ada mukjizat bahwa semua penumpang selamat dan segera ada kepastian dari pihak berwenang. Saudara, sekarang sudah tergabung bersama dengan kita Adi Sianipar selaku orang tua dari pramugari yang berada dan bertugas di pesawat ATR 42500 Indonesia Air Transport yakni Esther Aprilita. Selamat pagi Bapak Adi. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak Adi. Sebelumnya terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan Kompas TV. Saya Edwin, Bapak ini terkait dengan kronologi dan komunikasi yang dilakukan oleh Bapak Adi kepada Esther sebelum bertugas Bapak. Nah, mungkin dapat diceritakan Bapak terakhir berkomunikasi kapan dan seperti apa? Terakhir berkomunikasi kemarin saya jam 12 WA dia, karena saya lagi di Jakarta, dia kan kos di Jakarta. Jadi saya mau jemput dia kalau mau pulang. Ternyata jam 12 itu nggak ada balasan dari dia, HP-nya udah nggak aktif gitu. Baik, Pak Adi. Lalu bagaimana Bapak? Silakan. Ya, lalu untuk informasi dan juga kabar dari Esther dan juga terkait dengan pesawat ATR 42500 ini, Bapak waktu itu mendengarkannya dari mana? Saya ada dihubungin sama kantor IAT, tempat dia bertugas. Baik, informasinya seperti apa Bapak? Mulai telepon, tapi karena saya lagi di jalan, nggak saya angkat, dia WA gitu. Bahwasanya pesawat yang ditumpangin Esther dari Jogja Makassar lost contact gitu. Baik, untuk dari ketika Esther bertugas Bapak, mungkin seberapa sering Esther bertugas dalam sehari dan mungkin apakah ini sebelumnya juga Esther ada komunikasi terakhirnya seperti apa Bapak kepada Bapak? Dari pertengahan 12 kan dia nggak terbang dari pertengahan Desember sampai akhir Desember. Karena pesawatnya itu lagi mau dipasang kamera katanya gitu. Pasang kamera di bawah pesawat itu CCTV, jadi mereka sementara nggak terbang gitu. Jadi masuk Jonari, mereka udah aktif lagi. Baik, lalu untuk dari terakhir untuk komunikasi Bapak, apakah Esther sempat, karena ada beberapa informasi bahwa
penerbangan untuk pesawat ATR 42500 ini bukan hanya dari Yogyakarta ke Makassar, Bapak, tapi di sebelumnya juga ada rute. Nah, apakah ada informasi seperti itu, Bapak? Saya nggak tahu ya, tapi karena dia kan standby-nya di Halim. Nah, saya nggak tahu juga kenapa dari Jogja ke Makassar gitu. Oke, baik. Berarti memang untuk informasi terakhir, standby yang dilakukan oleh Esther dan kawan-kawan itu ada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, seperti itu, Pak? Iya. Baik, oke. Pak Adi, dan mungkin terakhir Bapak untuk harapannya dan terkait dengan pencarian pesawat ATR 42500 di Maros ini, Bapak. Ya, kami berharap mesti ada mukjizat karena sampai jam sekarang kan belum ditemukan. Kami berharap ditemukan mereka semua dalam keadaan selamat gitu. Baik, Bapak Adi, terima kasih banyak atas waktunya sudah bergabung di Kompas TV, dan tentunya doa dan harapan dari Indonesia, bahkan Bapak menyorot terkait dengan pencarian pesawat ATR 42500 di Maros ini. Terima kasih Bapak Adi Sianipar, orang tua dari pramugari Esther Aprilita. Saudara Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendatangi rumah Yoga Naufal, salah satu penumpang pesawat ATR 42500 yang ditemukan jatuh di Jati Padang, Jakarta Selatan. Kedatangan Menteri ke rumah duka semalam untuk memberikan dukungan terhadap pihak keluarga yang masih menunggu informasi terkait pesawat tersebut. Menteri Kelautan dan Perikanan KKP, Sakti Wahyu Trenggono, tiba bersama rombongan dan langsung disambut pihak keluarga. Mereka sempat berbincang di dalam ruang tamu rumah. Kedatangan Menteri KKP ke rumah Yoga Naufal untuk memberikan dukungan ke pihak keluarga. Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan mengaku sedih dengan informasi jatuhnya pesawat ATR 42500 di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. 3 pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tengah bertugas berada di dalam pesawat itu. Pegawai saya sekarang itu korban pesawat itu masih terbayang, sedih. Saya lihat tadi dari tempatnya kejadian, saya ketemu istrinya, saya ketemu anaknya, saya pergi ke yoga, ketemu istrinya, anaknya dan keluarganya. Jadi ya perasaan saya sih terus terang campur aduk. Jadi pasti saya hanya minta supaya kita berdoa yang baik. Seandainya yang terjadi yang paling jelek sekalipun, dia dalam bertugas, dalam kondisi sedang bertugas. 3 pegawai KKP di dalam pesawat itu berasal dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) yang tengah bertugas sebagai tim survei udara. Ketiganya adalah Ferry Irawan, Deden Mulyana, dan Yoga Naufal. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Awal tahun 2026, dunia penerbangan berduka. Pesawat jenis ATR 42500 milik Indonesia Air Transport hilang kontak di daerah antara Kabupaten Maros dan Pangkep, Sulawesi Selatan. Leang-Leang dan sekitarnya yang disebut sebagai daerah perkiraan lokasi hilang kontak masuk dalam kawasan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung. Wilayah itu didominasi menara Kars yang membentang dari Maros, Pangkep, dan Bone. Yang agak menjadi kendala sedikit itu yang perjalanan menuju ke puncak gunung tersebut, karena gunung ini kita kenal, Gunung Bulu Saraung ini adalah gunung kars ya, gunung bebatuan atau gunung kapur, di mana gunung-gunung kapur ini kan terjal dan tajam. Jadi tim di lapangan, di tim darat itu sangat berhati-hati untuk melaksanakan. Kepala Kantor Basarnas Makassar, Arif Anwar, menyebut kendala terjadi lantaran medan pencarian yang tergolong terjal. Pengamat penerbangan Agung Sasongko Jati menduga pesawat tidak berada pada jalur pendekatan saat mendarat. Hal ini bisa saja terjadi karena saat itu kemungkinan pesawat terbang menggunakan mode berbeda dengan yang biasa digunakan untuk pendaratan. Dalam terbang itu menggunakan 2 mode, yaitu pertama IFR, Instrument Flight Rules, dan kedua VFR, Visual Flight Rules. Nah, pesawat ini kebetulan digunakan oleh KKP, kalau tidak salah informasinya, untuk melaksanakan patroli di kepulauan, patroli di laut, dan juga mungkin mereka habis
turun untuk melaksanakan di sepanjang mengawasi pinggir pantai di Sulawesi Selatan. Dan dari informasi yang didapat, biasanya itu dalam kondisi adalah visual flight loss, terbang menggunakan visual. Nah, terbang menggunakan visual ini berbeda dengan instrumen. Kalau terbang menggunakan visual, mereka terbang tentu tetap menggunakan instrumen, tapi tetap menggunakan referensi bawah untuk melihat di bawah. Nah, inilah mungkin menjadi alasan kenapa mereka tidak pada jalur, karena biasanya jalur untuk landing pesawat itu menggunakan jalur instrument approach, atau mendekati titik-titik yang merupakan titik-titik final ataupun approaching atau pendekatan kepada itu. Nah, mungkin mereka saat itu adalah sedang menyelesaikan penerbangan visual. Berdasarkan informasi Basarnas, pesawat Indonesia Air Transport tersebut berangkat dari Bandara Adi Sucipto pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Awalnya Air Traffic Controller atau pengatur lalu lintas udara Surabaya masih bisa berkomunikasi dengan pesawat. Pukul 11.45 waktu Indonesia Tengah, pesawat sudah diberikan approach untuk persiapan mendarat di Makassar. Namun hingga sore, pesawat tak kunjung mendarat. Tim Liputan, Kompas TV.